Agar kalian jauh lebih mengetahui isi daripada channel ini, jangan di skip dan tonton sampai habis. Oke, terima kasih. Ya baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Dan Pak Gor harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun ya. Nah, kali ini kita ada di pembelajaran ke-6 pada tema pertama, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dan subtema keempat, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, muatan pelajaran kita pada kali ini adalah bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.4 dan 4.4, kemudian muatan pelajaran PPKN, kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah kalian dapat menemukan kosakata baku ya dari teks tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan mencangkok. Dan yang kedua, kalian dapat menyebutkan tugas dan manfaat kerjasama di lingkungan rumah kalian. Kita masuk pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mencangkok tanaman. Ya anak-anak, kemarin kalian telah mengetahui bahwa perkembangbiakan tumbuhan itu dapat melalui biji ya. Kemudian dengan bertunas, lalu dengan umbi. Ya, pertumbuhan dengan biji contohnya kacang kedelai, kemudian mangga dan rambutan ya. Tunas contohnya adalah pisang dan juga pohon bambu ya. Dan umbi sendiri ada terdiri dari 3, yaitu umbi akar, umbi batang, dan juga umbi lapis. Nah, beberapa tanaman juga anak-anak dapat dikembangkan ya dengan perkembangbiakan buatan ya. Nah, perkembangbiakan buatan itu apa? Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia ya. Perkembangbiakan buatan diantaranya adalah dengan mencangkok ya, stek dan juga menempel. Nah, ini kalian dapat melihat bahwa ini adalah langkah untuk pekerjaan mencangkok tanaman yang berkembang biak dengan biji ya. Yang pertama dikupas dulu kulit harinya, lalu ditempelkan dengan tanah, lalu diambil serabut dan diikat atas dan bawahnya, kemudian dilakukan penyiraman dengan teratur sampai 1 hingga 2 bulan ya. Nah, anak-anak, mencangkok tanaman adalah memang cara yang paling murah dan mudah untuk kita mengembangbiakan tanaman tersebut ya. Keuntungan daripada kita mencangkok adalah tanaman itu akan lebih cepat daripada biasanya. Kemudian mutu tanaman juga biasanya akan lebih baik daripada tanaman induknya ya. Namun dengan kita mengembangbiakan secara buatan dengan teknik mencangkok ini ada kekurangannya ya. Kekurangannya adalah hasil cangkokan itu akan lebih mudah roboh ya dibandingkan dengan tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan cara biji ya. Biasanya dia lebih kuat ya. Dan pada tumbuhan mencangkok itu adalah akar tanamannya biasanya menjadi lebih mudah rapuh. Ya, anak ya. Nah, bacalah teks berikut dengan cermat dan setelah itu kalian kerjakan soal-soal di bawahnya ya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan mencangkok. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan secara alami atau buatan. Perkembangbiakan secara alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan buatan adalah mencangkok. Mencangkok biasanya dilakukan pada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji, misalnya pada tumbuhan mangga atau jambu. Mencangkok dilakukan dengan cara mengupas kulit pada bagian dahan pohon dan selanjutnya bagian yang sudah dikupas dibersihkan. Tutup bagian yang luka dengan tanah dan sabut kelapa. Setelah itu, ikat bagian ujung atas dan ujung bawah. Biarkan selama kurang lebih 1-2 bulan. Cara mencangkok memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan mencangkok antara lain tumbuhan dapat tumbuh dan berbuah lebih cepat. Akan tetapi, tumbuhan hasil cangkokan kurang sehat sehingga mudah roboh. Nah, penugasan untuk kalian pada muatan bahasa Indonesia adalah yang pertama, apa saja tumbuhan yang dapat dikembangbiakan secara buatan. Yang kedua, bagaimana cara mengembangbiakan tumbuhan dengan cara mencangkok. Yang ketiga, jelaskan kelebihan dan kekurangan mencangkok. Keempat, carilah arti kosakata berikut. Setelah itu, buatlah kalimat menggunakan kosakata tersebut. A. Mencangkok. B. Berkembang biak. Kita masuk pada muatan pelajaran PPKN. Ya.
Kerjasama di lingkungan rumah. Anak-anak, kemarin kalian telah belajar bagaimana contoh kerjasama. Ya, kerjasama dapat dilakukan di lingkungan rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, dengan kerjasama itu ada beberapa banyak manfaatnya, sangat banyak sekali manfaatnya. Meringankan pekerjaan, kemudian kita dapat terjalin komunikasi yang baik, ya, pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan, dan yang lama tadinya bisa menjadi cepat selesai. Nah, di lingkungan rumah juga kita pasti melakukan kegiatan kerjasama, ya. Ketika apa? Ketika kalian membantu orang tuamu di rumah. Nah, kalau kalian telah membantu, berarti kamu telah melakukan kerjasama di lingkungan rumah kalian. Apakah kalian telah melakukan contoh kerjasama yang Pak Guru maksud tadi? Nah, ini adalah contoh-contoh kerjasama yang dapat kalian lakukan di lingkungan rumah, ya. Contoh pada saat membersihkan halaman rumah, ya. Kerja bakti, di situ kita yang anak laki-laki dapat membantu ayahnya, yang anak perempuan dapat membantu ibunya dengan pekerjaan yang berbeda, ya anak ya. Dan yang memiliki adik, ya ketika adik bermain, kamu dapat bersama-sama dengan dia untuk membantu merapikan mainannya. Nah, karena apa? Karena kalau adik sendiri yang merapikannya, tentu pekerjaannya akan menjadi lama, ya. Nah, kemudian dapat melakukan kegiatan contoh membantu orang tua dalam menyiapkan makan malam, ya. Nah, kamu bantu orang tua untuk menyiapkan makan malam, berarti termasuk kamu juga meringankan kerjaan daripada ibumu atau orang tuamu, ya anak ya. Oke. Nah, penugasan kalian untuk muatan PPKN, yang pertama, kamu tuliskan contoh kerjasama, lalu manfaat daripada kerjasama itu, serta tugasmu dalam melakukan kerjasama di rumah dalam bentuk tabel seperti ini, ya Nan ya. Nah, carilah 3 dan tuliskan tugas, manfaat, serta kegiatan apa yang kamu lakukan. Contohnya yang pertama seperti ini ya. Nah, kerjasama di rumah, kegiatannya adalah kerja bakti membersihkan halaman, ya. Manfaat daripada kegiatan itu adalah membuat halaman menjadi bersih. Nah, tugasmu adalah mengangkat rumput, ya. Carilah 3 contohnya dan isi ke dalam tabel, kemudian kirimkan kepada Pak Guru, ya. Oke, anak-anak. Ya, anak-anak. Sekian pembelajaran kita pada kali ini, dan tetaplah untuk menerapkan protokol kesehatan, ya, dengan cara menggunakan masker saat bepergian. Tidak lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan selalu jaga jarak, ya. Serta kalian harus selalu tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita semuanya jauhkan daripada sakit penyakit, ya. Bahkan dijauhkan pula dari penyebaran virus yang sedang ada saat ini, ya, yaitu virus corona. Oke, ya, anak ya. Dan jika kalian belum menekan tombol like, ya, atau suka, silakan klik tombol suka dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap Pak Guru mengupdate video pembelajaran terbaru, kamu dapat langsung mempelajarinya. Demikian anak-anak, dan terima kasih.